Burung merpati terbang ke utara, hinggap sejenak di Pulau Seribu. Perpisahan ini bukanlah akhir cerita, tapi awal langkah dalam babak yang baru. Hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dengan tema konsolidasi transisi keuangan pengelolaan mitra konservasi perairan dan Balai Kajian Bangsa BPK Denpasar dengan tema New Chapter Farm Friendship. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab organisasi dalam mendukung proses transisi pengelolaan mitra konservasi perairan. Yang kedua adalah mengawal pelaksanaan regulasi dalam rangka proses peralihan kewenangan yang juga sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Kehutanan nomor 862 tahun 2025 dan juga kesepakatan bersama dengan Dirjen yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2025 sehingga pelaksanaannya ada juga efektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga adalah menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf kepada seluruh mitra serta mempererat silaturahmi dalam semangat New Chapter Friendship. Dan terakhir, mendorong semangat untuk melangkah ke depan melalui pembenahan internal Balai Kajian Bali menuju tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini kami juga berharap dapat terbangun kesepahaman yang kuat terkait dengan proses dan tahapan transisi serta semakin meningkatkan koordinasi dari berbagai pihak. Pada hari ini sesuai dengan arahan pimpinan dan beberapa regulasi terkait transisi kewenangan pengelolaan konservasi tumbuhan satwa liar tertentu dengan habitat di perairan, maka sesuai dengan kebutuhan undang-undang pengelolaannya diserahkan kepada teman-teman Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak Ibu sekalian, adalah profil dari Balai KSDA Bali, di mana kami melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, kemudian di Suaka Marga Satwa di Taman Wisata Alam dan Taman Buru. Saat ini berdasarkan pada pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan nomor 4 tahun 2025. Karena begitu kompleksnya tupoksi dari BKSDA Bali, maka kami BKSDA Bali tidak mungkin untuk bekerja sendiri untuk bidang konservasi, sehingga kami membutuhkan dukungan baik dari lembaga konservasi umum, ada lembaga konservasi khusus, penangkar, pengedar tumbuhan satwa liar, kelompok pelestari penyu, dan selanjutnya adalah kader konservasi, penggiat, kelompok pemerhati lingkungan konservasi alam, dan kelompok pecinta alam. Bapak Ibu, dalam wisata konservasi ini keragaman hayati itu dibagi menjadi 3, ada genetik, spesies, dan juga ekosistem. Konservasi itu sifatnya parsial, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, sehingga kita harus menjaga mulai dari keragaman genetik, spesies maupun ekosistemnya. Pada pasal 5 ayat ini tersebut terdapat 15 jenis tumbuhan dan satwa liar tertentu yang berada di habitat perairan laut yang dialihkan kewenangannya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan pengalihan pengelolaan konservasi yang tadi sudah disebutkan di poin 1 yang kita transfer dari Kementerian Kehutanan dan ke Kementerian Kelautan ini, itu meliputi 3 hal, mulai dari perlindungan, pengawetan, sampai dengan pemanfaatannya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai KSDA Bali yang sudah mengundang kami untuk
mengikuti acara ini, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Balai kemarin bahwa ini kegiatan pertama yang dilakukan oleh Indonesia seluruh Indonesia. Mari kita berikan aplaus kepada teman-teman di Indonesia tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami Balai Pengelolaan Kelautan ini di bawah Dirjen Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dulunya kami disebut Balai Pengelolaan Sumber Daya Fisik dan Laut dan Pasar. Sekarang sudah berubah nama dengan adanya Permen KP nomor 27 tahun 2025. Dengan adanya tupoksi yang sangat besar, dengan adanya peralihan dari Kementerian Kehutanan, kami berupaya untuk melakukan kerjasama baik dengan universitas, dengan LSM yang bergerak di bidang konservasi, dan juga pemerintah daerah. Ini yang kami lakukan selama ini untuk membantu tugas dan pelayanan kami. Kemudian untuk beberapa izin-izin yang sebelumnya diterbitkan oleh BKSDA, itu selama izinnya masih berlaku, itu masih bisa digunakan di kami. Tapi memang kalau sudah mepet nih waktunya, ada beberapa pelaku usaha yang izin edar, izin tanggalnya sudah mau habis di tahun ini, sudah kami arahkan untuk segera mengurus namanya kalau di KKP surat izin pemanfaatan jenis ikan, disingkatnya SIJ. Tidak hanya pemanfaatan untuk perdagangan, tapi ada juga untuk akuaria, untuk pertunjukan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelayanan sebelumnya seperti SAT, surat angkut dari BKSDA, ada SAT-LN dan SAT-DN, saat ini beralih ke KKP menjadi SAJI, surat angkut jenis ikan. Ada dalam negeri, ada luar negeri, jadi sama seperti itu. New chapter seri prinsip tentunya bagi Bapak Ibu semua dari negara dan pemerintah, tapi bagi kita semua semoga persahabatan kita tetap Balai KSDA tadi menyampaikan terima kasih matur suksma atas persahabatan, persaudaraan, kerjasama dan dukungan dari saudara-saudara kami. Selayaknya manusia, organisasi bisa salah, organisasi bisa hilaf, dan selayaknya manusia yang punya salah dan punya hilaf, tentunya kami juga mohon maaf. Saya berusaha melayani Bapak Ibu terbaik secepat yang saya mampu tanpa salah. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dirasakan sama dengan apa yang saya lakukan. Balai KSDA Bali sepenuh hati mengantarkan saudara-saudara kami, Bapak Ibu semua, menuju gerbang kesuksesan, lebih sukses di bawah bimbingan arahan teman-teman kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyak perjalanan yang telah kita bersama lalui melalui pembentukan kita PB, terus koordinasi penangkap pengedar, kemudian konsolidasi lembaga konservasi. Jadi itu merupakan bukti bahwa sinergi yang terbangun itu tidak hanya di lingkup manfaat ekonomi saja yang dirasakan, tetapi juga kita bersama-sama di sini ikut untuk berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam. Jadi seiring dengan beralihnya kewenangan Bapak Ibu Parmitra kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berharap Bapak dan Ibu dapat terus menjaga komitmen dalam menjalankan usaha secara legal, tetap bertanggung jawab, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan untuk konservasi. Terima kasih banyak Pak Angko. Kami sudah diantar menuju gerbang kesuksesan dan kami juga sudah disambut oleh Bu Ketendra
sebagai yang akan meneruskan nanti kami akan menerima. Maka izinkan juga kami selaku mitra Bapak Ibu untuk meminta maaf atas banyaknya kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa konservasi itu tidak harus menghukum. Biasanya yang berkesan itu yang riuh-riuh ya begini. Jadi kalau Pak Moko ya, selama ini saya seingat saya di balai ini mungkin dari tahun 2004 kali ya. Jadi itu biasanya Pak kalau pelayanan, kalau kami itu begitu merasa pelayanan dari BKSDA kurang, itu biasanya kita datang langsung marah-marah, telepon, minta cepat, minta begitu ya begini ya. Baik itu ke tim di balai, di seksi maupun di resort. Ya paling berkesan justru pembicaraan kalau begitu bukan soal pelayanan, masalah sakit pinggang lah apalah, di sana lah itu mungkin akan kanannya di situ deh. Ini bukan perpisahan. Kenapa? Karena ini adalah satu keluarga. Ya, di sini tidak ada perpisahan di dalam keluarga. Oleh karena itu, saya memaknai hari ini adalah suatu pemberian juga dari dari bapak kepada ibu, dari bapak kepada ibu. Ini maknanya. Sehingga dari bapak kepada ibu begini. Saya katakan, Mama, ini ada berlian, tolong jaga. Sekarang papa mau pindah tugas, itu umpamanya. Nah ini, yang dimaksud berlian itu siapa? Kita, AKBBB. Kami sangat bersyukur ketemu dengan Bapak Kepala Balai yang selalu membina mengajari kami hal yang positif. Dan pesan saya sama Bapak Kepala Balai pertama kali dan satu-satunya Kepala Balai. Dan mungkin mudah-mudahan yang lain juga merasakan. Saya pernah diberikan kopi sama Bapak Balai. Ya, bukan tidak kali keluarga kami, orang tua kami, ya seperti disebut dengan Haji Lakar tadi, ada Bapak dan ada Ibu. Ini cuma menunjukkan saja untuk yang lebih baik. Ya, terima kasih banyak, kasih balik, jalan-jalannya tidak akan pernah kami lupakan. Ya. Oke, kalau tadi Pak Ake bilang bahwa dari Bapak menyerahkan ke Ibu. Kalau kami bukan Bapak ke Ibu, tapi kami memiliki Bapak dan Ibu. Ya, jadi kami masih di dua institusi ini. Jadi otomatis secara umum kami masih berada di bawah bimbingan BKSDA Bali. Sejujurnya pada hari ini saya merasa haru, saya takut rindu. Tapi karena mereka memiliki kenangan yang sangat berharga bagi saya khususnya. Tapi di sisi lain saya merasa bangga dan optimis bahwa langkah perubahan ini adalah merupakan suatu langkah yang baik untuk tata kelola ke depan, sehingga konservasi khususnya di habitat perairan ini akan menjadi lebih terpantau dan lebih baik. Tidak ada yang lebih indah dari persaudaraan. Tapi kalau persahabatan setulus hati, sepenuh hati, saling berbagi, saling menolong, saling menguatkan, nah itu indah sekali. Terima kasih untuk setiap tawa, canda, tangis, dan pelajaran hidup yang pernah kita bagi bersama. Ya, tingkatan tertinggi dari pekerja konservasi adalah ketika mampu membangun kesadaran atau ikut mendukung, bukan hanya melarang dan menghukum. Salah satu hasil akhir kegiatan konservasi adalah ketika konservasi menjadi milik bersama, mendasarkan atau diawali dengan kesadaran bersama atau collective awareness menuju aksi bersama atau collective action.